Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zian Pasa dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan soal dari Ibu Lulu, yaitu fisika. Langsung aja ke soal yang pertama. Baik, untuk soal yang pertama yaitu setetes minyak bermuatan listrik Q jatuh di antara dua plat logam bermuatan listrik dan bergerak dengan kelajuan konstan. Arah kuat medan listrik E yaitu 2,5 kali 10 pangkat 9 N kali C pangkat 1 ke bawah jika massa tetes minyak tersebut 4 kali 10 pangkat min 4 miligram dan G sama dengan 10 M kali S kuadrat. Tentukan jenis dan besar muatan Q. Oke, saya sudah punya jawabannya. Jadi mungkin ini karena kamera depan jadi nggak akan jelas ya kalau saya liatin kayak gini. Nanti saya bakal fotoin dan saya simpan di sini. Baik, yang pertama itu diketahuinya di sini ada nilai E. E-nya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 9 N per C. Lalu M-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 mg diubah menjadi kg menjadi 4 kali 10 pangkat min 10. Kemudian G-nya yaitu 10 M per S kuadrat. Dan yang ditanyakannya adalah nilai Q. Baik, sebelumnya di sini kita bisa lihat dulu ya. Minyaknya itu dia bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, jika antar keping ini tidak ada gaya selain gaya berat, maka di sini tentunya tetes minyak akan bergerak dipercepat ke bawah. Tapi kan kenyataannya ini ada gaya lain ya, jadi bakal berbeda. Arahnya itu bakal berlawanan dengan gaya berat, tapi sama besar. Seperti itulah karena tipis minyak ini dia berada dalam medan listrik, maka gaya yang bekerja pada tetes minyak pastinya ada gaya listrik yang arahnya itu dia melawan arah gaya beratnya. Berarti tetes minyak itu harusnya bermuatan negatif. Jadi di sini kita gambar nih, ada gambarnya. Gambarnya kayak di foto itu ya. Jadi ini di bagian atasnya itu ada muatan plat positif dan ini di bawahnya negatif. Lalu di bagian bawah ini ya, di arah ke bawah ini tuh ada W sama dengan mg. Lalu di arah yang berlawanannya itu sama dengan F ya disebutnya. Untuk mencapai rumus, kita tulis dahulu bagian mg ya. Nanti aku jelasin sebentar. Sigma Fy sama dengan 0, F diambil W sama dengan 0, F sama dengan W sama dengan mg. Nah, jadi langsung aja kita pindahkan ke rumusnya. Rumusnya menjadi Q sama dengan mg per E. Langsung aja kita masukkan nilai yang sudah ada. Q sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10 per 2,5 kali 10 pangkat 9. Begitu. Lalu kita hitung menjadi, itu kan 4 per 2,5 itu hasilnya 1,6. Lalu pangkatnya kita jumlahkan menjadi 10 pangkat min 18. Maka hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 18 kolom. Oke, langsung aja ke nomor 2. Untuk menyimpan muatan 1C digunakan kapasitor yang masing-masing berkapasitas 2,5 mikrofarad dan dihubungkan paralel pada beda potensial 200 volt. Hitunglah jumlah kapasitor yang diperlukan. Oke, langsung aja. Oke, diketahui Q sama dengan 1C, C sama dengan 2,5 mikrokolom,
V sama dengan 200 volt. Dan yang ditanyakan adalah jumlah kapasitor yang diperlukan. Oke. Hubungan dari kapasitor adalah paralel yang rumusnya adalah CT sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya sama dengan N kali C. Oke. Maka kita masukkan ke dalam rumus. I sama dengan 1. Terus sama dengan N dikali C kan nih guys. Nilai C itu 2,5 mikro. Terus dikalikan dengan V yaitu 200. Maka N 1 per 2,5 mikro dikali 200. Lalu N 1 per 2,5 mikro itu kan 10 pangkat min 6. Jadi kita tulis mikronya, nilai mikronya, lalu dikali dengan 200. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 3. Oke, lanjut langsung ke nomor 3. Sebuah bola konduktor berongga diberi muatan sebesar min 400 mikrokolom. Apabila diameter bola tersebut 20 cm, tentukanlah potensial listrik titik A, potensial listrik titik B, dan usaha yang dibutuhkan. Oke, kita langsung saja mengerjakan dan menjelaskan. Oke, yang pertama diketahuinya Q sama dengan min 400 mikrokolom bisa diubah menjadi min 400 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan D-nya itu 20 cm diubah menjadi meter menjadi 0,2 meter. Dan nilai K-nya yaitu 9 kali 10 pangkat 6 nm kuadrat per C kuadrat. Lalu yang ditanyakannya adalah nilai VA, nilai VB, dan nilai W. Nah, VA ini sama dengan XA 8 cm diubah menjadi 0,08 meter. Terus yang VB, XB 30 cm diubah menjadi 0,3 meter. Lalu yang Q1, yang W, yang usahanya ya, yaitu min 200 mikrokolom diubah menjadi 200 kali 10 pangkat min 6. Oke, untuk penyelesaiannya yaitu jari-jari bola konduktor ya, dari R sama dengan D per 2 sama dengan 8,2 per 2, yaitu sama dengan 0,1 meter jari-jarinya. Lalu kita hitung potensial listrik dari titik A. Oke, untuk usaha dari titik B ke titik A, W sama dengan delta EP, W sama dengan E, PA diambil EPB, W sama dengan Q aksen PA diambil Q aksen PB, W Q aksen yaitu buka kurung PA diambil PB. Kita masukkan nilainya. W sama dengan min 200 kali 10 pangkat min 6 buka kurung min 3,6 kali 10 pangkat min 7 sama dengan diambil 1,2 kali 10 pangkat 7. Lalu W sama dengan min 200 kali 10 pangkat min 6 buka kurung 3,6 kali 10 pangkat 7 ditambah menjadi tambah karena buka kurungnya kita hilangin, ditambah 1,2 kali 10 pangkat 7. Nah, W sama dengan min 200 kali 10 pangkat min 6 buka kurung min 2,4 kali 10 pangkat 7. Nah, hasilnya itu
480 dikali 10. Kalau kita jumlah yaitu 4.800 dengan satuan joule. Oke, jadi kita sudah bisa menemukan jawaban dari 3 pertanyaan itu. Untuk titik A, yaitu hasilnya itu min 3,6 kali 10 pangkat 7 volt. Titik B, potensial listrik titik B min 1,2 kali 10 pangkat 6. Dan yang C, usaha, adalah 4.800 joule. Lanjut ke nomor 4. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 itu tersedia dengan gambar ya. Oke, yang ditanyakan itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kapasitas pengganti antara titik X dan titik Y. Terus yang B, beda potensial antara titik X dan titik Z apabila muatan pada kapasitor 15 mikrofarad adalah 300 mikrocoulomb. Baik, kita perhatikan gambarnya. Untuk bagian C1 itu terdapat 5 ditambah 10 ditambah 15 dan menghasilkan 30 mikrofarad. Untuk C2, 4 ditambah 4 menghasilkan 8 mikrofarad. Oke, kita hitung dulu ya. Yang bagian C atas, 1 per C atas sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 30. C sama dengan, lalu sama dengan 7 per 30. C atas sama dengan 30 per 7 mikrofarad. Nah, untuk C bawah itu sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 8. Lalu 1 per C bawah sama dengan 1 per 4. Dan hasilnya adalah C bawah itu 4 mikrofarad. Oke, langsung aja kita hitung CP. CP itu kapasitor pengganti ya. C atas ditambah C bawah yaitu 30 per 7 ditambah 4. CP 58 per 7 itu sudah mikrofarad ya. Sama dengan 58 per 7 kali 10 min 6 farad. Lalu kita hitung untuk ini. Untuk bagian B, bagian pertanyaan B, Q sama dengan CP, V sama dengan Q per C, terus P 15 itu kan sudah ditentukan ya 15, V 15 sama dengan Q 15 per C 15, P 15 sama dengan 300 per 15. Nah, P 15 sama dengan min 20 volt sama dengan V1. Oke. Q1 sama dengan C1 dikali dengan V1. Q1 berarti 30 dikali 20. Nah, Q1 menjadi 600 mikrocoulomb sama dengan QXZ. Nah, VXZ sama dengan QXZ per CXZ, yaitu 600 per 5. Jadi kita hitung itu hasilnya adalah 120 volt. Jadi yang A hasilnya adalah 58 per 7 kali 10 pangkat min 6 farad, dan yang B adalah 120 volt. Oke, langsung aja kita ke nomor 5. Untuk pertanyaan nomor 5. Baik, untuk soal yang nomor 5 itu ada sebuah kapasitor yang menggunakan udara sebagai bahan di elektriknya memiliki kapasitas 15
mikrofarad. Jika di antara paletnya ditempatkan porselen, kapasitasnya menjadi 30 mikrofarad. Berapakah konstanta di elektrik porselen? Oke, kita cari tahu. Oke. Yang pertama, seperti biasa diketahuinya dulu ya. Cu-nya tuh sama dengan 15 mikrofarad. Cp-nya itu 30 mikrofarad. Terus nilai Ku itu 1 dan yang ditanyakan itu Kp ya guys. Yang ditanyakan itu Kp semuanya. Dan langsung aja ke jawabannya. Oke, sebelumnya kita perhatikan dahulu ya yang ini, yaitu C sama dengan E0 dikali K, terus dikali A per D, lalu C sama dengan K dikali Cu per Cp sama dengan Ku per Kp. Nah, K-nya itu adalah, nilai K itu adalah konstanta dielektrik, E0-nya itu permitivitas ruang hampa sama dengan 8,85 kali 10 pangkat 12 pangkat min 12. A-nya itu luas penampang keping dan D-nya itu adalah jarak antar keping. Nah, lalu Cu per Cp itu sejajar, yang kita sejajar rumusnya sama dengan Ku per Kp. Terus kita masukkan nilainya, maksudnya 15 per 30 sama dengan 1 per Kp. Maka nilai Kp-nya adalah 2. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengerjakan ataupun menjelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.